Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang Kamala Harris, teman-teman. Fakta-fakta apa saja yang teman-teman perlu ketahui tentang Kamala Harris. Tapi sebelum lebih lanjut mengenai topik ini, teman-teman jangan lupa kasih komen, kasih like, kasih subscribe untuk channel ini agar kami bisa memberikan berita-berita informasi yang menarik ke teman-teman sekalian yang ada di manapun kalian berada, oke? Ngomongin tentang Kamala Harris sendiri, teman-teman, ia adalah Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga akan menjadi sosok yang digadang-gadang bisa menggantikan Joe Biden pada saat kontes Pilpres Amerika Serikat yang akan mendatang, teman-teman. Usai Joe Biden memutuskan untuk mengundurkan diri dari kontes Pilpres, teman-teman. Dan mengenai Kamala Harris sendiri, apa saja yang perlu teman-teman ketahui? Jadi Kamala Harris adalah perempuan usia 59 tahun yang lahir di Oakland, California pada tanggal 20 Oktober 1964. Ia dibesarkan di area Berkeley, teman-teman, di mana area Berkeley ini adalah area yang mayoritas dikuasai atau dihuni oleh penduduk Afrika Amerika, teman-teman. Dan ia dibesarkan oleh Ibu Harris, yakni bernama Shamala, yang mana ia bermigrasi dari India untuk berkuliah di University of California, Berkeley, teman-teman. Tempat di mana ia bertemu dengan sang ayah, yakni Donald J. Harris, yang mana ibu dari Kamala Harris sendiri, yakni Shamala, meniti karir sebagai peneliti kanker payudara yang terkenal. Sementara ayahnya, yakni Donald, menjadi profesor ekonomi di Universitas Stanford, teman-teman. Dan sayangnya kedua orang tua ini bercerai, dan setelah kasus perceraian tersebut, Kamala Harris beserta saudara-saudara perempuannya itu tinggal dengan ibunya, teman-teman. Ngomongin tentang pendidikan yang ditempuh oleh Kamala Harris ini sempat menempuh pendidikan ilmu politik dan ekonomi di Universitas Howard University di Washington DC. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya melalui jurusan hukum di University of California Hastings, teman-teman. Saat di Howard University of Washington DC, ia terpilih menjadi anggota Dewan Mahasiswa Seni Liberal dan bergabung dengan tim debat dalam perjalanannya meraih gelar sarjana seni dan ilmu politik dan ekonomi, teman-teman. Sebelum lebih lanjut ngomongin tentang karir Kamala Harris, teman-teman, kita akan membedah terlebih dahulu personal life-nya ya. Jadi Kamala sebelumnya menikah dengan pengacara Doug Emhoff di Santa Barbara, California pada 22 Agustus 2014. Ia juga sekaligus menjadi ibu tiri dari Emhoff, Ella, dan Cole. Kamala menerbitkan 2 buku pada awal tahun 2019 yang berjudul The Truth We Hold, An American Journey, dan juga Superheroes Are Everywhere, di mana buku pertama tadi adalah merefleksikan hubungan pribadi dan pendidikannya, dan sedangkan untuk buku kedua adalah memoir yang disajikan dalam bentuk buku bergambar untuk anak-anak, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya ia pernah menulis buku di tahun 2009 dengan judul Smart on Crime, A Career ribet pokoknya judulnya kurang lebih ini, teman-teman. Nah, ini adalah buku yang mengeksplorasi filosofi dan ide-idenya untuk reformasi peradilan pidana di Amerika Serikat. Judulnya lumayan ribet untuk dibaca, jadi baca sendiri aja, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke karir yang ditempuh oleh Kamala Harris, teman-teman. Di tahun 1990, Kamala Harris diterima di State Bar of California. Ia memulai karir sebagai asisten jaksa wilayah di Alameda County. Waktu ia masih di sana, ia itu mengkhususkan diri dalam menuntut kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian lanjut di tahun 1998, Kamala Harris menjadi pengacara pengelola karir kriminal unit di kantor kejaksaan wilayah San Francisco. 2 tahun setelahnya, di tahun 2000, Kamala Harris diangkat menjadi kepala divisi komunitas dan lingkungan. Dan di waktu yang samaan, ia mendirikan Biro Peradilan Anak pertama di negara bagian tersebut, teman-teman. Lanjut di tahun 2003, ia mengalahkan petahana, yakni Terrence Hallian, mantan bosnya juga, untuk menjadi jaksa wilayah di San Francisco. Di tahun 2010, Kamala Harris mengalahkan jaksa wilayah Los Angeles County Steve Cooley untuk jabatan Jaksa Agung California, menjadikannya orang Afrika Amerika pertama sekaligus wanita pertama yang memegang jabatan Jaksa Agung California. Di tahun 2016, Kamala Harris dengan mudah mengalahkan anggota Kongres Loretta Sanchez untuk kursi Senat Amerika Serikat dari California, sehingga menjadi wanita Afrika Amerika kedua dan orang Amerika Asia Selatan pertama yang masuk Senat. Suatu prestasi yang bukan main, dan ini adalah hal yang menjadikan Kamala Harris itu begitu terkenal, teman-teman. Kemudian di tahun 2019, pada 21 Januari 2019, selama wawancara Harry Martin Luther King Jr. di Good Morning America, Kamala menyatakan akan mengikuti Pilpres. Tapi di tahun
yang sama, tepatnya pada bulan Desember, ia mundur dari pemilihan dan kemudian menjadi calon wakil presiden Biden dengan elektabilitas yang sangat tinggi. Lalu di tahun 2020, 1 tahun kemudian, ia menjadi wakil presiden terpilih yakni Joe Biden, menjadikannya perempuan dan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Dia juga keturunan Asia Selatan pertama yang menjabat di kursi tertinggi di White House tersebut, teman-teman. Dan itu tadi adalah karir yang ditempuh oleh Kamala Harris untuk bisa ada di posisi ia yang sekarang ini, teman-teman. Dan walaupun dengan segala kontroversi yang ia buat, ia tetap bisa berkontribusi atau ia bisa memaksimalkan dirinya untuk agar bisa menggapai cita-citanya itu ya, teman-teman ya. Berbicara mengenai sosok Kamala Harris, teman-teman, tidak lepas dengan kontroversi-kontroversi yang ia buat selama karir politiknya. Kamala Harris ini kan sebenarnya terkenal akan sosok jaksa yang progresif, teman-teman. Kalau teman-teman masih awam dengan istilah progresif, teman-teman, jadi istilah progresif adalah istilah atau suatu upaya gerakan untuk mengubah hal-hal yang sebelumnya sudah ada untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan dunia modern, teman-teman. Lawan katanya itu adalah gerakan liberal mungkin ya. Jadi si Kamala Harris ini sebenarnya adalah jaksa yang terkenal dengan orang yang cukup progresif, teman-teman. Tetapi di tahun 2015 Kamala Harris ini berupaya untuk memblokir putusan pengadilan yang mendukung operasi ganti kelamin untuk seorang narapidana transgender yakni Michael Lyle Norworthy. Oke, itu kalau pronunciasinya salah mohon dimaafkan ya, teman-teman ya. Kamala Harris adalah jaksa agung saat itu. Ia berpendapat bahwasanya tidak ada urgensi langsung untuk melakukan operasi tersebut. Namun Kamala Harris tidak memenangkan pada peradilan tersebut, teman-teman. Dan ketika ditanya dengan kasus ini di tahun lalu, Kamala Harris tidak menyadari kasus tersebut. Ia tidak berbicara langsung tentang kasus tersebut dan ia membela dirinya bahwasanya ia tidak diajak berkonsultasi secara memadai tentang kasus tersebut dengan timnya. Dan ia berharap situasi tersebut berakhir dengan cara yang berbeda. Ia terus membela diri dengan mengklaim bahwa ia bekerja di balik layar untuk membatalkan putusan pengadilan yang menentang operasi penggantian kelamin. Tindakan yang menyebabkan Harris memblokir operasi tersebut akan merusak reputasinya karena ia telah mengklaim sebagai pembela komunitas LGBTQ+. Itu adalah kelompok progresif di Amerika Serikat, teman-teman, dan masih menjadi pro dan kontra ya untuk masyarakat-masyarakat di sana. Tapi untuk masyarakat Indonesia tentu tidak mendukung, teman-teman. Dan terkait di mana posisi Kamala Harris berdiri tentang konflik antara Israel dan Palestina, tentu saja, teman-teman, ia karena mendukung Joe Biden, jadi kemungkinan besar atau sudah dapat dipastikan bahwasanya kelak pun kalau misalkan Kamala Harris terpilih, kita tahu bahwasanya posisinya tetap akan membela Israel, teman-teman. Dan itu saja informasi mengenai Kamala Harris yang bisa kami sampaikan. Nah, teman-teman sekalian yang memiliki pendapat mengenai Kamala Harris sendiri bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Apakah sosok ini bisa bersaing dengan Donald Trump? Apakah sosok ini akan mampu memenangkan pemilu Pilpres AS 2024? Teman-teman silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dari Faisal, jangan lupa kasih teman-teman untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube ini agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang menarik bagi teman-teman sekalian. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye.